Selamat pagi, selamat bertemu buat anak-anak sekalian peserta didik kelas 7 SMPS Katolik Reksmundi Pemalang. Hari baru ini kembali kita bersama dipertemukan dalam satu kebersamaan dan tanggung jawab masing-masing. Bapak Guru dalam tanggung jawab mengajar dan anak-anak sekalian dalam tanggung jawab belajar. Dan hari ini kembali kita dipertemukan dalam proses pembelajaran matematika dan dalam materi yang baru, yaitu materi bilangan aljabar. Hari ini Bapak Guru hanya membatasi tentang bilangan aljabar dan penerapannya untuk penjumlahan dan pengurangan. Ya, anak-anak sekalian, tentunya Bapak Guru berharap kalian tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, harapan Bapak Guru bahwa anak-anak telah mengasingkan diri di WA grup masing-masing yang dipandu oleh wali-wali kelas masing-masing. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam sukacita kami di pagi ini, Engkau telah mempertemukan kami satu sama lain dalam tugas tanggung jawab masing-masing dalam proses belajar dan mengajar. Sebelum kami memulai pembelajaran hari ini Tuhan, Engkau akan mencurahkan kami terang Roh Kudus-Mu, mampukan kami, memberikan kami segala yang kami butuhkan, khususnya akal budi, hikmat, bahkan kepintaran bagi kami sekalian untuk dapat memahami dan mempelajari materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami hari ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami dan terus jaga dan peliharakan kami di dalam kesehatan yang baik, sehingga kami boleh menjalani tugas tanggung jawab hari ini dengan penuh baik, dan Engkau juga akan terus menyertai kami di sepanjang kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan kami sekalian sudah siap untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iaran tentang penjumlahan aljabar, pengurangan bilangan aljabar, perkalian bilangan aljabar, pembagian bilangan aljabar, perpangkatan, dan juga untuk bilangan pecahan. Tetapi hari ini Bapak Guru hanya membatasi tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, anak-anak sekalian, mari kita lihat kompetensi dasar yang diharapkan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dalam proses pembelajaran materi aljabar hari ini. Kompetensi inti pengetahuan 3.5, kalian diharapkan dapat menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedang kompetensi inti keterampilan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian diharapkan atau peserta didik dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku dan suku sejenis dalam variabel yang sama atau berbeda. Kedua, peserta didik dapat menyelesaikan operasi hitung, yaitu operasi tambah, kurang pada suku sejenis dan tidak sejenis. Ya, anak-anak sekalian, apa yang kita pelajari dalam materi ini ada beberapa, dan Bapak Guru hanya membatasi untuk proses penjumlahan dan pengurangan. Ya, anak-anak sekalian, kita akan mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah bentuk penulisan yang merupakan kombinasi antara koefisien dan variabel. Bagaimana maksudnya? Ya, misalnya ada pernyataan 7x kurang 4y tambah 5. 7x ini disebut suku, negatif 4y juga disebut suku, dan positif 5 juga disebut suku. Ya, kita lihat anak-anak, positif 5 yang tidak diikuti oleh abjad
itu disebut konstanta. Sementara bentuk aljabar suku 3 variabel huruf X dan Y, koefisien X itu adalah 7 dan koefisien Y itu adalah negatif 4. Konstantanya ada 5. Jadi bilangan aljabar itu terdiri dari koefisien dan variabel. Koefisien untuk 7X itu koefisiennya adalah 7 dan variabelnya adalah X. Jadi variabel itu dilambangkan dengan abjad atau huruf yang kecil. Kemudian 7 dilambangkan dengan angka atau disebut koefisien. Ya, anak-anak sekalian, tentu Bapak Guru berharap kalian bisa memahami. Jadi 7X itu bilangan aljabar, 7 adalah konstanta, koefisien, dan X adalah variabel. Jika ada bilangan bulat yang tanpa diikuti oleh huruf atau abjad, itu disebut konstanta. Contoh, tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Misalnya ada soal negatif 2X pangkat 3 tambah 7X kurang 4. Ini disebut bentuk aljabar suku 3. Kenapa? Ada suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Untuk yang pertama, variabel X itu diikuti oleh koefisien X pangkat 3. Koefisien X pangkat 3 itu diikuti oleh koefisien negatif 2. Untuk variabel X saja, X pangkat 1, kalau matematika 1 biasanya tidak dituliskan di sini, sebenarnya 7X pangkat 1. X saja itu berarti koefisien variabel X itu adalah 7. Koefisien variabel X pangkat 3 adalah negatif 2. Dan negatif 4 itu disebut konstanta. Berikut ada contoh lain. 4X pangkat 4 kurang 2Y pangkat 6 kurang X tambah Z. Ini disebut bentuk aljabar suku 4. 4X pangkat 4 suku pertama, negatif 2Y pangkat 6 suku kedua, negatif X suku ketiga, dan positif X Z, positif Z itu suku keempat. Koefisien dari variabel X pangkat 4 yaitu 4 ini anak-anak. Koefisien dari Y pangkat 6 itu adalah negatif 2. Koefisien dari koefisien dari variabel X yaitu negatif 1. Ini ada 1 di depannya anak-anak, tetapi tidak ditulis. Jadi uniknya, jadi sebenarnya ini negatif 1X pangkat 1. Cuma matematika uniknya kalau 1 tidak ditulis. Jadi pangkat 1 tidak ditulis, di depan X ini, variabel X ini ada koefisien 1, negatif 1. Makanya disebut bahwa koefisien X itu adalah negatif 1. Dan koefisien di depan Z itu juga 1. Konstantanya tidak ada, karena tidak ada angka yang berdiri sendiri. Kita lanjut. Bagaimana dengan pengertian suku sejenis dan suku tidak sejenis atau berbeda jenis? 2 atau lebih suku suatu bentuk aljabar dikatakan sejenis jika memuat variabel yang sama dan pangkat dari variabelnya juga sama. Contoh misalnya, ada soal 2X tambah 6Y kurang 7 kurang 5Y tambah 3X tambah 8. 2X tambah 6Y kurang 7 kurang 5Y tambah 3X tambah 8. 2X dan 3X itu sejenis. 6Y dan negatif 5Y juga sejenis. Negatif 7 dan positif 8 itu juga disebut sejenis. 2X dan 3X itu adalah variabel X yang diikuti oleh koefisien 2 dan koefisien 3.
Untuk Y, variabel Y itu diikuti oleh koefisien 6 dan koefisien negatif 5. Sementara negatif 7 dan positif 8 itu disebut konstanta. Jadi yang sejenis adalah 2X dan 3X, 6Y dengan negatif 5Y, negatif 7 dan positif 8. Sekarang kita coba mengaplikasikannya di dalam penjumlahan dan pengurangan pada suku sejenis dan tidak sejenis dalam bentuk aljabar. Suatu penjumlahan dan pengurangan pada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suatu suku dapat dijumlahkan atau dikurangi jika suku tersebut sejenis. Ingat untuk anak-anak sekalian, belajar bilangan aljabar, kalau kita mau menjumlahkan dan mengurangkan suatu bentuk bilangan aljabar, itu hanya bisa dikerjakan jika dia sejenis. Artinya kalau dia sama bisa dikerjakan untuk dijumlahkan atau dikurangkan. Tetapi kalau tidak sejenis tidak bisa. Lain halnya untuk perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian bisa dikerjakan tanpa atau tidak sejenis. Kita coba lihat. Contoh aja. X tambah 2X. Ini bisa dikerjakan anak-anak karena dia sejenis. Koefisien X adalah 1 di depan ini, koefisien X yang ini adalah 2. Jadi yang dijumlahkan atau dikerjakan hanya koefisiennya, variabelnya tidak. Jadi 1 tambah 2, 3 X. Ditulis saja langsung X-nya. Berarti X dan suku 2X itu suku sejenis. X kurang 2Y ini tidak bisa dikerjakan anak-anak. Kenapa? Karena X adalah variabel X dan variabel Y. Mereka tidak sejenis, sehingga hasilnya ya ditulis saja. Jadi X kurang 2Y sama dengan X kurang 2Y. Ditulis kembali saja anak-anak, karena tidak bisa. X pangkat 2 tambah X tidak dapat dijumlahkan, sebab X pangkat 2 dan X itu suku-suku yang tidak sejenis. Kenapa? Karena variabel X ini pangkatnya 2, sementara variabel X ini hanya pangkatnya 1. Ini pangkat 2, ini pangkat 1, jadi tidak sejenis. 2X tambah Y kurang X tambah 5Y. Ini juga bisa dikerjakan anak-anak. Caranya kita kumpulkan dulu yang sejenis. Kita kumpulkan yang sejenis. Yang pertama X. Selalunya kita mulai dari variabel X. 2X kurang X ditambah Y tambah 5Y. 2X kurang X, di sini ada angka 1, jadi 2 kurang 1, 1. Jadi 1X, atau ditulis saja X. Y tambah 5Y, ini ada 1 di sini, jadi 1Y tambah 5Y menjadi 6Y. Jadi 2X tambah Y kurang X tambah 5Y, hasilnya adalah X tambah 6Y. Kita lihat, kita aplikasikan dalam bentuk soal. Sederhanakan penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar berikut. 4X tambah 5Y kurang X tambah 2Y. Kita kumpulkan yang sejenis. 4X dengan negatif X, 5Y dengan positif 2Y. 4X kurang X itu 4 kurang 1 sama dengan 3, jadi 3X, tambah 5Y tambah 2Y itu menjadi 7Y. Jawabnya jadi 3X tambah 7Y. Yang berikut, soal B. Negatif 7Y tambah Z tambah Y kurang 6. Hasilnya yang bisa dijumlahkan itu yang sejenis. Jadi negatif 7Y tambah Y tambah Z kurang 6. Ini berdiri sendiri karena tidak sejenis. Negatif 7 uangnya 1, berarti masih ada utangnya 6. Jadi negatif 6X tambah Z kurang 6. Z dan kurang 6 ini tidak bisa diapa-apakan karena berdiri sendiri. Berikut contoh C. X kurang 8Y kurang X tambah 7Y. Sekarang yang sejenis X dengan X, Y dengan Y. Jadi kita kumpulkan X kurang X tambah negatif 8Y tambah 7Y. Uangnya 1, utangnya 1, berarti habis 0. Tidak perlu ditulis sebenarnya. Negatif utangnya 8, uangnya 7, masih ada utangnya 1Y. Jadi ditulis saja anak-anak. Jadi sebenarnya penulisan nilainya adalah 0 kurang 1Y, tetapi untuk matematika cukup ditulis saja
negatif 1Y, atau bisa ditulis juga, kalau ini masih belum tepat, ditulis saja begini, sama dengan negatif Y, tidak perlu angka satunya. Oke. Soal nomor D, 9X kurang Y tambah 8 kurang 7X yang sejenis variabel X. 9X kurang 7X kurang Y tambah 8. Uangnya 9, utangnya 7, masih ada uangnya 2. Jadi 2X kurang Y tambah 8. Selesai. Tidak bisa dikerjakan lagi. 2X kurang Y tambah 8 ini sudah tidak ada suku yang sejenis. Sama dengan ini, negatif 6X tambah Z kurang 6 tidak sejenis. Ini juga 3X tambah 7Y sudah tidak sejenis. Jadi didiamkan saja. Tidak boleh ditulis 3X tambah 7Y sama dengan 10XY. Tidak, anak-anak, ya. Sekarang kita lihat, baik penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan kegiatan menyusun asalkan variabelnya sejenis. Disusun asal variabelnya sejenis. Misalnya 5X kuadrat kurang 3X tambah 6. Ada soal begini, jumlahkanlah 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 dan X kuadrat kurang 8X kurang 3. Kita susun yang pertama, 5X kuadrat kurang 3X tambah 6. Yang kedua, 1X kuadrat kurang 8X kurang 3. Di garis, itu penjumlahan bersusun, ditulis tambah karena jumlahkan. Jadi, uangnya 6, utangnya 3, masih ada uangnya 3. Utangnya 3, utangnya lagi 8, berarti utangnya bertambah 11. Uangnya 5, uangnya lagi 1, berarti 6. Jadi jumlahnya, kalau ada soal 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 dan X kuadrat kurang 8X kurang 3, hasilnya adalah 6X kuadrat kurang 11X tambah 3. Bagaimana kalau soalnya kurangkanlah dari, kurangkan 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 dari X kuadrat kurang 8X kurang 3. Cermati bahasanya. Kurangkan 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 dari X kuadrat kurang 8X kurang 3. Bukan 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 yang pertama, kemudian yang ini ditulis yang di sini. Tidak. Karena kata dari berarti yang pertama adalah X kuadrat kurang 8X kurang 3. Yang kedua, 5X kuadrat kurang 3X tambah 6. Beda dengan penjumlahan yang tadi. Lihat, 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 dan X kuadrat kurang 8X kurang 3. Karena dijumlahkan, jadi ini yang pertama dijumlahkan dengan yang ini. Beda dengan yang kalau kurang, karena dia bilang kurangkan 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 dari X kuadrat kurang 8X kurang 3. Berarti yang jadi pengurang adalah X kuadrat kurang 8X kurang 3. Yang jadi uang yang dikurangkan yaitu 5X kuadrat kurang 3X tambah 6. Jadi kalau kita susun secara bersusun, maka begini. X kuadrat tidak perlu ditulis 1 di sini ya, Nana, karena kita sudah mengetahui bahwa di depan variabel X ini ada angka 1. Jadi sebenarnya di sini 1X kuadrat kurang 8X kurang 3. 5X kuadrat kurang 3X tambah 6 dikurang negatif 3 dikurang positif 6. Negatif 3 dikurang positif 6, utangnya 3, negatif dengan positif adalah negatif. Jadi negatif 3 kurang 6, utangnya bertambah jadi negatif 9. Negatif 8X kurang negatif 3X. Negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 8X tambah 3X. Uang utangnya 8, uangnya 3, masih ada utangnya 5. X kuadrat kurang 5X kuadrat, uangnya 1, utangnya 5, masih ada utangnya 4. Jadi hasil dari
kurangkanlah 5x kuadrat kurang 3x tambah 6 dari x kuadrat kurang 8x kurang 3 itu adalah negatif 4x kuadrat kurang 5x kurang 9. Tidak bisa dijumlahkan lagi anak-anak. Kenapa? Karena ini variabel x pangkat 2 dan ini variabel x saja pangkat 1 tidak sejenis, dan ini adalah konstanta, tidak ada yang mengikutinya. Kemudian kita lihat contoh berikut. Jumlahkan 4pq kuadrat kurang 2pq tambah 2p. Ini adalah bilangan aljabar suku 3 dijumlahkan dengan bilangan aljabar suku 4. 1, 2, 3, 4. 5pq kuadrat tambah 3pq tambah 3p kurang q. Soal yang berikut. Kurangkan 10p kuadrat q kuadrat kurang 2pq tambah 2p kurang 3q dari negatif 3p kuadrat q kuadrat tambah 2pq kurang 3pq kurang 3p tambah 2q. Kita lihat pembahasannya. Untuk penjumlahan yang pertama, 4p q kuadrat kurang 2pq tambah 2p dan 5p q kuadrat tambah 3pq tambah 3p kurang q. Karena ini suku 3 dan ini suku 4, maka untuk menyusun susunannya, kalau kita menjumlahkan dengan menyusun, suku 3 ini kita tambahkan 1. Lihat anak-anak, 4pq kuadrat kurang 2pq tambah 2p. Karena di bawah ada variabel q sendiri, maka kita tulis ini tambah 0q. Kemudian 5pq kuadrat tambah 3pq tambah 3p kurang 1q. Garis tambah 0q kurang tambah negatif 1q. Tidak ada apa-apa, 0 tambah negatif 1, jadi hasilnya negatif 1q. 2p tambah 3p hasilnya 5p. Utangnya 2 tambah 3p, uangnya 3, masih ada uangnya 1pq. Jadi anak-anak, variabelnya tidak pernah diapa-apakan, didiamkan saja, ditulis saja langsung. Yang dikerjakan hanya koefisien masing-masing. 4pq kuadrat ditambah 5pq, 4 tambah 5 9pq kuadrat. Sehingga 9pq kuadrat tambah 1pq tambah 5p kurang 1q itu bisa ditulis begini anak-anak. 9pq kuadrat tambah pq, ini kalau sudah begini anak kita sudah bisa mengerti bahwa di sini ada angka 1. Tambah 5p kurang q, kita juga tahu di sini adalah angka 1, jadi negatif 1. Jadi jawabannya untuk 9pq kuadrat kurang 2pq tambah 2p dan 5pq kuadrat tambah 3pq tambah 3p kurang q, jawabnya adalah 9pq kuadrat ditambah pq tambah 5p kurang q. Soal yang kedua, kurangkanlah 10p kuadrat q kuadrat kurang 2pq tambah 2p kurang 3q dari negatif 3p kuadrat q kuadrat ditambah 2pq kurang 3pq kurang 3p tambah 2q. Suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku 4. Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Jadi berarti suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. Suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Di sini ada pengurangan dengan suku 4 dan suku 5. Suku 5 mengurangkan suku 4. Jadi kita lihat dulu. Negatif 3p kuadrat q kuadrat ditambah 2pq dikurang 3pq dikurang 3p tambah 2q. Kelihatannya ini ada 5 suku. Tetapi anak-anak sekalian, ada yang sejenis pq, sehingga bisa kita tulis begini.
2 kurang 3 PQ itu sama dengan negatif 1 PQ. Atau kita tulis saja dulu, biarkan saja dulu, nanti terakhirnya baru kita kurangkan. Oke. Yang ini setelah ditulis kemudian dikurangkan dengan 10P kuadrat disusun yang sejenis, kurang 2PQ tambah 2P kurang 3Q, digaris kurang 2Q kurang 3Q, uangnya 2, utangnya 1, min dengan min jadi positif ya, min dengan min jadi positif, dan jadi 2 tambah 3 sama dengan 5Q. Hati-hati anak-anak, di sini agak rumit sedikit. Negatif 3P kurang positif 2P, negatif dengan positif hasilnya negatif. Utangnya 3, ada lagi utangnya 2, berarti utangnya 5. Ini terus saja, tidak ada pasangannya, tulis saja. Kemudian uangnya 2 dikurang utangnya 2, jadi min dengan min hasilnya positif, jadi 2 tambah 2 menjadi 4PQ. Negatif 3P kuadrat Q kuadrat dikurang 10P kuadrat Q kuadrat, utangnya 3, uangnya, lihat, negatif 3 kurang negatif positif 10, negatif dengan positif hasilnya negatif, jadi bertambah utangnya, negatif 3 dan negatif 10 menjadi negatif 13 PQ P kuadrat Q kuadrat. Yang sejenis tadi seperti yang tadi Pak Guru bilang bahwa yang ini sejenis, ini 4PQ dengan negatif 3PQ, dikumpulkan yang sejenis menjadi negatif 13P kuadrat Q kuadrat. 4PQ dengan negatif 3PQ, uangnya 4, utangnya 1, masih berarti ada uangnya 1PQ, kurang 5P tambah 5Q. Jadi jawaban dari soal kurangkanlah 10P kuadrat Q kuadrat kurang 2PQ tambah 2P kurang 3Q dari negatif 3P kuadrat Q kuadrat ditambah 2PQ kurang 3PQ kurang 3P tambah 2Q. Ini bisa langsung, kalau mau dikerjakan bisa dijumlahkan langsung, atau nanti terakhir juga boleh seperti yang Bapak Guru bikin. Hasilnya adalah negatif 13P kuadrat Q kuadrat tambah PQ kurang 5P tambah 5Q. Sekarang untuk tugas di rumah anak-anak, kalian Bapak Guru beri latihan. Ada 3 soal. Batas jam 4 sore. Sebentar. Jam 4 sore. Ada di soal ini, nanti juga Bapak Guru akan lampirkan di classroom, sehingga kalian akan mengerjakan di kolom tugas kelas, di dalam tugas kelas, bukan di forum, tetapi di dalam tugas kelas. Tentukan mana yang merupakan variabel koefisien konstanta dari suku sejenis dari soal-soal berikut ini, dan suku sejenis dari soal-soal. Jadi kalian harus cari yang mana variabel dari A, soal A, mana koefisien dari soal A, mana konstanta dari soal A, dan suku sejenis dari soal-soal berikut. Apakah ini sejenis? Kalau tidak ya tidak, kalau sejenis ya sejenis. Dan ini juga di mana yang sejenis, tulis sejenis. Dan begitu pula dengan nomor 2, tentukan hasil penjumlahan dan tentukan hasil pengurangan dari, hati-hati anak Jadi kebetulan Bapak Guru hanya bikin di sini suku 3 dijumlahkan dengan suku 3 dan dikurangkan juga suku 3 dikurang suku 3. Oke. Ya. Jawaban soal latihan di rumah kalian upload di classroom yang sesuai dengan kelas masing-masing. Untuk kelas 8, maaf Bapak Guru salah, nanti Bapak Guru akan memberikan, dan anak saya pikir sudah tahu untuk kelas ini, kelas untuk Google Classroom kelas 8. Maaf, untuk kelas 7 mungkin anak-anak masih besok atau nanti akan Bapak Guru kirim melalui WA. Ya, jam 4 sore terakhir pengiriman jawaban ini. Terima kasih dan salam sehat
buat anak-anak sekalian. Tetap semangat, tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, selalu menggunakan masker bila berada di luar rumah, dan jaga jarak, serta selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir serta sabun. Tetap semangat meskipun kalian masih belajar di